Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya, Perpu itu digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan kawan-kawan. Kali ini, Perpu tersebut digugat oleh tokoh Muhammadiyah Sirajuddin Samsudin atau Din Samsudin, guru besar ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Mutia Hatta, Sri Edi Suasono, dan politikus senior PAN Amin Rais. Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, uji material itu telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1999.MK/4/2020 tertanggal 14 April 2020. Pokok perkara: pengujian material peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian informasi yang dibagikan MK seperti dilansir Kamis 16 April 2020. Meski demikian, dokumen permohonan uji material tersebut belum diunggah pada laman tersebut. Sebelumnya, MAKI bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia atau KEMAKI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan atau PEKA telah mengajukan gugatan uji material ke MK pada 9 April 2020. Adapun pasal yang diajukan untuk diuji yakni pasal 27 Perpu 1/2020 yang isinya antara lain 1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. 2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Segala tindak termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. MAKI dan kawan-kawan menilai pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah norma yang diatur di dalam Undang-Undang 1945. Pasalnya, pasal tersebut memberikan imunitas kepada pemerintah dan lembaga anggota KSSK untuk tidak dapat dituntut dan dikoreksi. MAKI dan kawan-kawan juga beranggapan
bahwa penggunaan keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang seperti perbuatan korupsi, penggelapan, atau pencurian uang dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara. Frasa bukan merupakan kerugian negara derajatnya sama dengan ayat-ayat kitab suci yang tidak bisa diganggu-gugat. Frasa bukan merupakan kerugian keuangan negara jelas-jelas kedudukannya di atas konstitusi, sehingga sudah seharusnya dibatalkan, karena tidak cocok dalam negara hukum dan demokrasi yang selalu membutuhkan kontrol, check and balance. Tulis permohonan yang telah diterima dengan nomor perkara 1960-PAN.MK-4-2020 tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais menggugat Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus corona atau coronavirus disease atau COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi. Ia tidak sendirian, namun menggugat bersama 23 orang lainnya dengan permohonan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat 1 huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perpu nomor 1 tahun 2020, dan menyoroti peluang terjadinya asimetri informasi yang bisa saja terjadi dalam Pasal 27 Ayat 1 sampai 3 Perpu nomor 1 tahun 2020. Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya yang bisa saja menimbulkan bahaya moral. Amin Rais menyebut, pemerintah memang mengakui perilaku moral hazard akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perpu ini. Namun pasal 27 itu justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Justru hal sebaliknya, di mana disebutkan uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi, bukan kerugian negara, dan kebijakan keuangan yang dikeluarkan bukan merupakan objek gugatan di PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, kata Amin Rais dalam keterangannya Jumat 17 April 2020. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. NKRI adalah negara hukum dan kedudukan Perpu berada di bawah konstitusi, sehingga Perpu nomor 1 2020 tidak bisa menihilkan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI adalah negara hukum dan kedudukannya NKRI adalah negara hukum dan kedudukan Perpu berada di bawah konstitusi, sehingga Perpu nomor 1 2020 tidak bisa menihilkan Undang-Undang Dasar 1945. Moral hazard akan dapat dicegah jika prinsip moral dalam Pancasila dan amanat penegakan hukum dalam Undang-Undang 1945 konsisten dijalankan. Tegasnya, laporan Amin CS ini sudah tercatat di situs resmi MK dengan nomor 1969.PAN.MK-4-2020 dan diterima dan dicap resmi MK pada 14 April 2020 pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya, Perpu itu digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan kawan-kawan. Kali ini, Perpu tersebut digugat oleh tokoh Muhammadiyah
Sirajuddin Samsudin atau Din Samsudin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Mutia Hatta, Sri Edi Suasono, dan politikus senior PAN Amin Rais.